Di desa Bantaran ada seorang petani tua yang terkenal sangat bahagia. Dalam mengerjakan lahannya, dia selalu bersemangat tanpa memperdulikan apakah hasil panennya sedikit atau banyak. Pokoknya setiap kali menggarap lahan dia selalu bekerja dengan riang. Saat mencangkul ataupun membabat rumput di ladangnya, wajahnya selalu tampak berseri dan menikmati pekerjaannya. Seakan di sanalah letak kebahagiaannya. Suatu hari pertemuan rutin petani-petani desa, seorang petani bertanya padanya mengenai kebahagiaan dan kesenangannya dalam mengerjakan lahan pertaniannya tanpa sedih. Dia pun menjelaskan bahwa hidup harus dihadapi dengan bahagia, senang dan senyum. Lalu dia bernostalgia tentang masa mudanya yang selalu mengeluh dan selalu fokus pada hasil. Jika hasil panennya sedikit, dia pun menjadi sering marah-marah dan menggerutu. Ambisinya saat itu hanyalah hasil panen yang banyak dan banyak tanpa memperdulikan hal yang lain. Tapi karena terlalu fokus pada hasil panen dan selalu menggerutu apabila hasil tidak seperti yang diharapkan, maka dia semakin tidak bisa mencapai hasil yang diinginkan dan akhirnya gagal. Kegagalan itu membuatnya kecewa dan frustasi pada diri sendiri. Mulailah petani itu kehilangan motivasi, sehingga akhirnya lahannya pun menjadi terbengkalai. Petani itu bisa fokus pada apa yang dilakukannya kini, berkat secara tidak sengaja dia membaca cerita tentang cerita seekor harimau yang selalu mengejar mangsanya. Setiap kali dalam mengejar mangsanya, jika melihat mangsa yang lebih besar, harimau tersebut akan pindah ke mangsa yang lebih besar tersebut, begitu seterusnya sampai akhirnya tidak ada satupun mangsa yang bisa dia dapatkan. Harimau tersebut kembali ke sarang dengan rasa frustasi dan perut yang lapar. Pesan moral dari cerita di atas, kehidupan pun seperti cerita di atas. Setiap pekerjaan harus dikerjakan dengan gembira dan fokus, seperti yang ditunjukkan petani tua dalam cerita di atas. Fokus dan konsentrasi, juga menikmati setiap pekerjaan dengan gembira. Sehingga pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik dan maksimal. Kepuasan dan kebahagiaan pun akan kita rasakan. Untuk menghasilkan hal luar biasa, kita harus fokus pada satu titik pekerjaan dulu dan fokus pada apa yang menjadi kelebihan kita. Jika kita melakukan pekerjaan dengan penuh cinta, konsentrasi dan penuh kebahagiaan, juga keyakinan niscaya hasil yang kita dapatkan akan memuaskan. Bahkan dampaknya bisa mengejutkan. Terkadang kita dalam menikmati pekerjaan selalu menggerutu dan selalu melihat orang lain yang mempunyai kehidupan yang lebih berhasil dari kita. Akhirnya bayangan akan hasil yang lebih besar selalu membayangi kita, yang berakibat jika kita tidak mencapai target yang kita inginkan, kita mengalami frustasi sendiri dan merasa hidup tidak memihak kita. Pada akhirnya mengeluh dan mengeluh. Tanpa kita sadari berbagai virus-virus kegagalan merasuki diri kita. Dari itu mulai sekarang nikmati pekerjaan yang kita jalankan dan hadapi dengan bahagia. Kita fokus maka hasil yang tidak disangka-sangka yang akan menghampiri kita.